Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Fadli Najib Habibullah. saya Nisa Damara Edlin Saya Atifah Fauzia. dengan judul Pendidikan Masyarakat di Irlandia. Selamat menyaksikan. Dadah. Ya, kita masuk pendahuluan. Pendidikan masyarakat di Irlandia berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, mencakup pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal seperti sekolah, universitas, pendidikan non-formal seperti kursus keterampilan, pelatihan bagi orang dewasa. Pemerintah Irlandia fokus menyediakan pendidikan bagi seluruh usia untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan. Pendidikan ini menjadi pilar utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Irlandia. Ya, kita lanjut ke struktur sistem pendidikan di Irlandia. 3 tingkat pendidikan di Irlandia. Pertama ada pendidikan dasar atau primary education, wajib bagi anak usia 6-16 tahun, fokus pada keterampilan dasar. Yang kedua ada pendidikan menengah atau secondary education, terdiri dari 2 tahap yaitu junior dan senior cycle. Diakhiri dengan ujian living certificate sebagai syarat pendidikan tinggi. Yang ketiga ada pendidikan tinggi atau higher education. Pilihan setelah lulus pendidikan menengah mencakup universitas dan program teknis. Struktur ini memberikan dasar yang kokoh bagi masyarakat di Irlandia. Pendidikan masyarakat dan peranannya. Yang pertama, Education and Training Boards atau ETBS, yaitu menawarkan program pendidikan non-formal dan kursus keterampilan. Yang kedua, program pendidikan masyarakat membantu meningkatkan keterampilan kerja dan mendukung orang dewasa yang ingin memperluas pengetahuan. Yang ketiga, sasaran utama. Kelompok kurang beruntung seperti imigran dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memberi kesempatan yang setara. Pendidikan non-formal bagi orang dewasa. Pertama, fleksibilitas. Kursus yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, waktu belajar fleksibel. Yang kedua, memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat tanpa harus mengikuti kurikulum formal. Yang ketiga, mendorong orang dewasa menyesuaikan keterampilan dengan perkembangan di sektor ekonomi dan teknologi. Tantangan dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama, sumber daya yang terbatas. Kurangnya pendanaan program pendidikan di daerah terpencil menghambat akses. Yang kedua, kesenjangan akses. Minoritas, imigran, dan masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi kesulitan akses. Yang ketiga, upaya pemerintah. Kebijakan inklusi sedang diupayakan, namun membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu dampak pada pembangunan sosial. Dampak pembangunan sosial terdiri 3 macam. Yang pertama, peningkatan keterampilan tenaga kerja. Peningkatan tersebut mengurangi pengangguran dengan keterampilan yang lebih relevan. Yang kedua, dukungan integrasi sosial. Dukungan tersebut melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat untuk memperkuat kohesi sosial. Yang ketiga, kehidupan yang lebih inklusif. Program tersebut di pendidikan masyarakat ini membuka peluang yang setara bagi semua lapisan di masyarakat. Setelah kita mengetahui apa itu dampak pada pembangunan sosial, kita akan menjelaskan lagi apa itu dampak pada pembangunan ekonomi. Dampak dalam pembangunan ekonomi ini terdiri 3 macam. Yang pertama, daya saing di pasar global. Tenaga kerja yang terampil ini meningkatkan posisi Irlandia di pasar internasional. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup di masyarakat ini lebih percaya diri dan aktif dalam komunitas mereka. Yang ketiga, pendidikan masyarakat tersebut. Pendidikan masyarakat berkontribusi
pada stabilitas dari kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Setelah kita menjelaskan apa itu semua materi yang sudah kawan saya jelaskan dan saya sendiri, kita dapat menyimpulkan apa itu pendidikan masyarakat di Irlandia. Pendidikan masyarakat di Irlandia ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam memenuhi kebutuhan keterampilan kerjanya. Tantangan dalam akses dan sumber daya masih ada, tetapi di atas melalui kebijakan pemerintah dan kesamaan berbagai pihak manapun. Yang terakhir, pendidikan adalah fondasi bagi masyarakat Irlandia tersebut yang sejahtera dan inklusif, dengan dampak nyata pada sosial dan ekonomi mereka tersebut di negara Irlandia tersebut. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.